Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Oke, malam hari ini kita sharing-sharing kembali berbicara mengenai perpilahan dan sembelihan. Kalau di dalam grup sahabat GSN kan jumlahnya kurang dari 100 orang, jadi masih kurang luas. Saya lebih suka sharingnya di YouTube karena penikmatnya luas sekali, siapapun bisa melihatnya seperti itu. Untuk bab sembelihan, terkadang banyak sebagian orang yang kurang suka, jadi lebih suka dengan perpilahannya. Nah, seperti itu. Jadi begini, ada para pecinta bilah itu lebih ke petualangan, jadi pisau-pisau yang disukai, pisau petualang. Ada pecinta bilah dari kalangan sembelihan, golok sembelih, tapi tidak berani dan tidak mau menyembelih. Ada juga dari kalangan pecinta bilah dan sembelihan diamanai masjid musola langgar untuk menyembelih, namun hanya di Idul Kurban. Nah, ini yang kita bicarakan, sembelihan di RPH. Nah, ini sembelihan industri yang setiap malam menyembelih, mulai pukul 11 malam sampai subuh. Di situ memang sembelihan industri itu tidak bisa disamakan dengan sembelihan Idul Kurban. Sembelihan Idul Kurban milik perorangan, disembelihnya di hari raya Idul Kurban. Dan sedangkan di sembelihan RPH sendiri, industri, itu butuhnya cepat sat-set gitu. 2 malam berturut-turut saya menyembelih sendirian. Di situ benar-benar dituntut siap mentalnya, siap di segala situasi, dan terutama siap bilahnya. Nah, 2 malam, yang malam kemarin lusa itu saya kalau tidak salah hitung 17 ekor. Untuk yang kemarin malam kalau saya tidak salah hitung ada 15 atau 16 ekor. Dari mulai pukul 00 dini hari sampai subuh. Nah, dituntut mentalnya dikarenakan sendirian, dan di situ semuanya mereka bekerja keras. Saya
sebenarnya kepingin membantu handling, pengikatan atau seset, tapi kebanyakan dari tim jagal sendiri, satu kepala tukang dan 2 atau 3 orang anak buahnya itu memberi masukan, saran kepada saya tidak perlu membantu, cukup menyembelih saja karena sendirian, kecuali kalau banyak temannya bisa yang satu menyembelih yang lain membantu, itu gak apa-apa. Di sini dalam tanda kutip membantu itu belajar ya, kembali lagi kita datang ke RPH ini sebagai tamu. Mereka para kepala jagal dan anak buahnya ini sudah hidup di situ puluhan tahun, jauh lebih lama daripada kami. Nah, kami hanya membantu datang, belajar dan menyembelih macam-macam. Nah, di sini banyak sekali hikmahnya yang tidak bisa serta-merta saya ungkapkan, akan membawa durasi yang sangat panjang sekali durasinya. Mungkin live kalau banyak peminatnya, kita live bisa nanti sambil sharing-sharing. Tapi kalau membuat konten untuk menerangkan satu persatu dalam koridor sembelihan industri di RPH ini, durasi 20 menit mungkin sangat kurang sekali. Baik, nanti pelan-pelan akan saya terangkan, saya jelaskan. Yang intinya kita pemain Idul Kurban tidak bisa sepenuhnya mengambil pelajaran daripada sembelihan di Idul Kurban. Jadi kembali lagi sering saya sampaikan, video-video yang saya unggah dari hasil sembelihan di RPH, ambil baiknya, ambil hikmahnya, ambil contoh-contoh yang bagus, yang baik, dan buang yang buruk. Dan jangan mengkritik, menjas kalau tidak punya solusi. Jadi menjas, mengatakan itu bilahnya ajib, tapi nginjak kepala tidak ajib. Saya terangkan masih nyolot mengejar terus. Sampai saya berikan nomor WA, tidak mau menghubungi. Gitu. Saya minta nomor WA, tidak dikasih. Nah, ini repot kan kita menerangkannya. Karena kembali lagi, jangan membawa emosional kalau mau bertanya itu. Jangan kita ini misalkan, loh ini kenapa kok begini kok begitu. Nah, ini banyak PR-nya, kita itu banyak di sini PR-nya. Yang penting pertama kita datang membawa syiar, membawa nama besar Juleha, sembelihan kita yang masih belepotan, masih salah. Dan gini, sembelihan itu ya, sapinya hewan hidup, para pendamping, kepala tukang dan anak buah makhluk hidup, kita juga makhluk hidup. Jadi setiap momen event sembelihan satu sama lain itu pasti tidak sama, pasti ada sesuatunya. Termasuk juga sembelihan, kenapa kok posisinya di situ, kenapa posisinya lebih ke bawah, itu juga banyak permintaan. Kalau itu permintaan, kenapa sapinya disiram, nah itu juga banyak sekali yang perlu kita bahas sebenarnya. Oke ya, 2 malam berturut-turut. Kemarin lusa saya coba membawa yang ini, masih ditemani dengan yang 3CR13 andalan, meskipun terjadi rolling, tidak chipping tapi rolling di bagian bilah sini, tapi insya Allah masih layak. Pelan-pelan nanti kita akan jelaskan. Ini seperti ini, tidak sehalus sebelumnya karena ada rolling di sisi kiri dan kanannya. Terus saya membawa pendamping 3CR13 yang ini untuk sapi-sapi yang ukuran besar, material baja boler. Termasuk juga gini, kenapa langsung berpindah, itu ketika derek sapi roboh, derek sudah ditarik ke angkat ke atas bersamaan robohnya, kita harus benar-benar siap. 3 ekor jatuh bersamaan, harus siap. Mana yang lebih dulu, persiapkan, jelas. Pindah lagi, langsung lari ke tempat cucian, dicuci, pakai handuk, handuk kecil diselipkan di sepatu boot, lalu berpindah lagi ke sapi yang satunya. Ini tidak sampai selis tisu, bahan bohler ini tidak sampai selis tisu, kurang halus di selis tisunya.
dia cukup jadi saya membahas bilah dengan sembelihan di RPH itu tidak cukup durasi 30 menit. Ini cukup di selis kertas ya, seperti ini. Dia di selis kertas. Untuk sapi-sapi besar di RPH ini bisa. Terus kenapa diinjak ya? Saya sampaikan melalui tulisan, kadang masih kurang paham. Kadang masih ngotot bahwasanya syariat dan kesunahannya sama saja, yang membedakan momennya. Beda, di RPH pakai katrol itu kalau ditekan dengan tangan tidak kuat, harus dengan kaki, kebanyakan pakai kaki. Saya coba dengan tangan bergerak sih, tapi malah tangannya licin. Jadi secara keseluruhan di industri RPH sembelihan itu lebih mengutamakan keselamatan para pekerjanya ya, daripada ya akhirnya ya ada yang terabaikan keserawan, kesejahteraan hewan. Nah, itu memang seperti itu. Kalau semuanya kita eksplor semuanya, pasti akan banyak cacat, banyak celah, banyak sekali minusnya daripada plusnya. Kadang orang yang diposting adalah yang baik-baik, posting pas sembelihannya, terus tajam banget pisaunya, goloknya, terus sembelihannya, tapi tidak memposting cara handlingnya. Ini yang setuju silahkan tinggalkan komentar. Para seller golok, dia kebanyakan memposting saat sembelihan, tidak memposting saat handlingnya. Itu di Idul Kurban, sedangkan di Idul Kurban sendiri sapinya macam-macam, kebanyakan sapi-sapi yang gesit, yang liar, sehingga jatuh bangun yang sekiranya setelah direkam hasilnya itu ini kalau diposting bakal rame, udah nggak usah dipotong, hanya pas saat tersnya saja, mantap itu kan. Padahal sapi sudah lemas karena sudah 1 jam jatuh bangun dengan metode berbagai macam cara. Ada yang cara ikat model RPH, ada cara rope squeeze, ada tali temalinya barley, macam-macam di situ. Termasuk juga saya sampaikan untuk video-video sembelihan yang diposting di YouTube saat sekarang akan saya blur, mohon dimaafkan. Untuk mentahannya yang masih kelihatan darahnya, kelihatan ngebelahnya, ada di Instagram ataupun di grup sahabat GSN atau story WA yang 24 jam story WA. Di grup sahabat GSN atau di Instagram, paten di Instagram. Gitu ya. Dan saya halalkan untuk diunduh. Supaya dipelajari teknik-teknik sembelihannya. Baik kawan saya ada yang model pakai jari telunjuk, macam-macam ya. Ada yang digenggam gitu. Kemarin juga saya minta direviewkan, saya suruh pakai kepala jagal yang ini, baja Willis model ini, saya selipkan di kaki, di sepatu boot saya. Ini baja Willis natural gini. Yang ini, tapi katanya kurang mantap, kurang greges gitu, masih tetap gregesan yang 3CR. Terus di situ saat ikatnya kendor, pernah saya kejadian, masih awal-awal dulu, ikat kepalanya kendor, sudah kepala tukangnya sudah megang gelambir kenceng gini dan memberi petunjuk di sini letak, dia mintanya untuk disembelih. Pas saya gini, kelamaan dikit, sepersekian detik lah baru saya gini, sapi itu goyang gerak gitu, orangnya marah, kesuwen gitu, kelamaan gitu. Akhirnya dikencengin lagi, rollingnya, kawat selingnya dikencengin, katrolnya dinaikkan, baru saya sembelih. Kalau 2 malam berturut-turut ini dengan saya sendirian, itu saya benar-benar bismillah siap minta pertolongan kepada Allah supaya dijauhkan dari bala, musibah dan mara bahaya. Jadi bila saya siapkan. Terus selanjutnya ini yang saya selipkan. Jadi di kanan pinggang kanan saya ada 2 bilah, di kiri ada 2 bilah, pisau dan golok gedenya. Ini sampai pas turun 2:30 dini hari itu rame-ramenya. Saya pas sapi sudah turun di 4 tempat, harus lari sana lari sini.
padahal cuma menyembelih. Begitu katrol naik seret gitu, saya harus persiapan 2 meter jaraknya dari sapi. Ini sampai dia posisinya masih berlumuran darah, lupa tidak kita, ya nggak lupa ya, karena lari tadi itu sudah, yang belakang sudah siap dieksekusi itu, katrol sudah mulai kencang. Nah itu masih berlumuran darah, saya sarungkan, akhirnya ada bercaknya di sini. Nah, ini bercak ini sudah masuk ke pori-pori baja, sudah nggak bisa dibersihkan lagi. Di sebelah sini juga. Kalau posisi seperti itu, saya membasahi handuk kecil saya basahi, karena malam itu nggak tahu ya, kena tangan ini kering, tangan kering, jadi mau menyembelih harus dicelupkan ke air, harus ditetesi air sedikit setelah basah biar keset gitu, biar keset untuk memegangnya biar kencang. Habis dari belakang posisi kendor, jelas langsung pindah ke sebelah sana permintaannya. Nah semuanya ada nilai ekonomis. Ini saya nggak pakai narasi, sehingga yang saya ingat saja, yang banyak dipertanyakan oleh konsumen, oleh pemirsa, saya jawab gitu ya, saya jawab gitu. Termasuk juga pengalamannya, intinya pengalaman sembelihan di RPH sendirian, puluhan ekor gitu. Jadi hanya di stroping gitu aja. Terus tadi malam saya membawa ini, yang tengah 3CR13 masih setia menemani. Yang ini baja Sleipner tidak turun sama sekali, karena pertama kali saya coba yang ini, saya masih jam setengah 1, jam 1-an. Kepala jagal yang biasa menyembelih sendiri, yang sering kita pinjami bilah itu, saya kasihkan ini, saya suruh pakai. Ini full tank dari material baja Barsenso. Handle-nya dijepit grup kali ini, apa namanya, grupel jati ya. Saya cobakan ini, ternyata mantap gitu. Dan sampai selesai saya pakai yang ini, tidak ganti bilah sama sekali. Ini sampai selis tisu halus ya, selis tisunya halus ini. Dan Barsenso benar-benar saya sangat mengapresiasikan, ini greges banget buat sembelihan full tank. Cuman sayangnya ini kan nyudut ya, ngotak seret gini, nyudut di genggaman kurang nyaman, di genggaman ini. Nah di genggaman gini kurang nyaman, berbeda dengan bilah-bilah yang bulat. Kalau bilahnya handle-nya, maksud saya handle-nya bulat begini, di genggaman nyaman, apalagi gede gini enak di genggaman. Nah ini kan kotak, ini kan bulat, atas bulat, yang ini kotak. Nah itu kurang nyaman di genggaman. Saya coba, tapi alhamdulillah untuk bilahnya oke banget, benar-benar oke untuk bilahnya, ketajamannya dia jos banget. Barsenso full tank, ada 15 atau 16 ekor tadi malam, dan tidak ada kata mengasah, tidak ada. Jadi di sepatu boot sebelah kiri itu handuk yang saya basahi, supaya tidak bingung cari air ketika mau menyembelih. Jadi tinggal kita telapak tangan ini kita tempelkan, sudah sedikit basah kan, keset gitu. Untuk genggamannya kita kencang keset. Terus sepatu boot sebelah kanan kita masukkan stroping. Pada waktu semua sudah nyeset, menguliti sapi, baru kita stroping pelan-pelan di pojokan seperti itu. Nanti tunggu lagi. Proses menguliti itu antara 10 sampai 15 menit. 15 menit itu pekerjaan yang sangat santai. Kalau cepatnya nggak sampai, kurang dari 10 menit menguliti. Jadi cepat, kerjanya itu cepat. Handlingnya juga. Nah di situ sering-sering saya mengekspos cara mengikat kaki, mengikat kepala, cara merobohkan. Itu kan nanti bisa menjadi pengalaman, pembelajaran bagi semuanya pemain Indo Kurban. Seperti itu. Niat saya bukan untuk menggurui, tapi untuk sharing ilmu, membagikan ilmu seperti itu. Jadi kadang-kadang sedikit kecewa juga ketika saya dikritik gitu. Berarti Ustadz membiarkan ini masalah injak kepala itu gini-gini. Ya kalau masalah ihsan tidak
dan kurang ihsan banget di RPH ini, termasuk keserawan sangat kurang sekali. Nah di situ memang beda ya, makanya sering-sering saya sampaikan bijaklah gitu. Yang bijak jadi orang itu bijaksana. Sudah, yang penting bukan kita pribadi yang melakukan. Kita ambil pelajarannya, cara mengikat, cara handling, cara mengikat kepala, mengikat lempengnya, kaki-kaki, dan lain-lainnya. Cara penyembelihan, bagaimana. Kalau dulu ditarik gini misalkan, style tarik murni, itu sangat berat. Ada dorong, terus sampai ke bawah, tarik sempurna. Nah di situ kan sering-sering saya expose di situ. Jadi ya mohon dimaafkan bila mana banyak kesalahan di situ, kekurangan, kekhilafan. PR kami masih banyak, kita masih terus belajar, terus datang ke RPH, mendekati mereka semuanya. Gitu. Tidak bisa spontanitas, tidak bisa hanya dari satu orang, tidak bisa juga hanya dari sebuah organisasi. Harus melibatkan semuanya, pemerintah juga, termasuk sembelihan unggas itu kan banyak kasus yang tidak putus. Itu nggak bisa kita datang membawa nama Juleha pun susah, berat. Harus pemerintah juga turun tangan. Bagaimana caranya? PR masih banyak, perjuangan masih terus berlanjut. Di situ ya, mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi semuanya, ada hikmahnya. Jadi kita diapresiasi, yang baik-baiknya itu perjuangan malam, tidak dibayar, tidak diupah ya, meninggalkan keluarga, tidak istirahat, dingin, capek, berjibaku dengan kotoran, ya kan? Nah, di situ dengan bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi ya ini perjuangan, menurut saya ini perjuangan. Kita bismillah menghalalkan atas izin Allah sembelihan di RPH ini, karena dimakan orang banyak sekali. Di situ mungkin mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.